warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Suci Ramdhani, PGSD non reguler 2019 kelas B2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Skinner. Nah, pengertian teori belajar behaviorisme. Behaviorisme ini adalah sebuah teori tentang perkembangan perilaku yang bisa diukur, diamati, dan dihasilkan oleh pelajar melalui rangsangan. Tanggapan ini dapat diperkuat dengan umpan balik. Menurut teori ini, belajar itu merupakan suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan atau bisa disebut juga dengan guru dan respon tanggapan atau disebut juga dengan siswanya. Dengan kata lain, belajar ini merupakan bentuk dari perubahan yang dialami siswa dalam kemampuan bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil stimulus dan respon. Konsep aliran behaviorisme menurut Skinner saya akan menjelaskan teori ini menurut Skinner. Jadi dia menjelaskan bahwa konsep belajar secara sederhana namun dapat menunjukkan konsep secara lebih komprehensif. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dalam lingkungan, kemudian akan menimbulkan suatu perubahan tingkah laku. Tidak sederhana, tetapi ia itu memandang bahwa ia tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar ini semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Kemudian ia melakukan eksperimen yang hasilnya yang menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama ada law of operant conditioning. Artinya bahwa timbul sebuah perilaku diiringi oleh stimulus penguat sehingga kekuatan perilaku tersebut dapat meningkat. Kemudian yang kedua ada law of operant extinction, yaitu artinya bahwa suatu perilaku operan ini jadi pengetahuan ini telah terstruktur secara rapih sehingga belajar itu merupakan proses pengetahuan, sedangkan mengajar itu merupakan memindahkan pengetahuan kepada dari guru kepada siswa. Jadi pengetahuan ini merupakan pemindahan pengetahuan prosesnya. Nah, kemudian fungsi pikiran ini untuk meniru struktur pengetahuan yang sudah ada melalui suatu proses berpikir yang dapat dianalisa sehingga akan menghasilkan suatu makna dari proses berpikir yang ditentukan oleh struktur tersebut. Nah, pelajar ini diharapkan akan memahami pemahaman yang sama. Jadi seperti guru, dengan kata lain bahwa teori ini apa yang dipahami guru itu harus dipahami oleh muridnya. Ini sangat cocok digunakan oleh untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contohnya misalkan dalam berenang, menari, olahraga, atau percakapan bahasa asing. Teori ini juga cocok diterapkan untuk pelatih anak-anak yang membutuhkan orang dewasa yang suka meniru dan yang menyukai penghargaan. Nah, hukum ini digunakan dalam menghilangkan tindakan yang tidak diinginkan dan tidak benar. Ciri teori ini mengutamakan unsur bagian kecil yang bersifat mekanistis. Nah, menekankan pada lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi, menekankan pementingan latihan, mementingkan hasil belajar.
Nah, guru yang menganut teori ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku siswa itu merupakan hasil belajar. Saran saya dapat ditarik kesimpulan bahwa jadi belajar itu merupakan suatu perubahan tingkah laku. Yang kedua, seseorang telah belajar jika ia sudah dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga, masukan atau input itu sangat penting ya, berupa stimulus dan hasilnya merupakan respon. Jadi dapat dikatakan bahwa yang penting itu guru, produknya adalah siswanya. Kemudian yang hanya dapat diamati itu merupakan stimulus dan respon. Jadi hal lain itu yang tidak bisa diamati dan diukur utuh merupakan hal yang tidak penting. Kemudian penguatan itu merupakan faktor yang tidak penting ya dalam proses pembelajaran karena tidak dapat diukur. Jika penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Tetapi sebaliknya, jika responnya dikurangi, tidak ada penguatan, maka akan semakin lemah atau musnah. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi teori ini dalam kegiatan belajar adalah kegiatan belajar ditekankan Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ini dalam kegiatan belajar adalah kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengemukakan kembali pengetahuan yang telah dipelajarinya. Penyajiannya pada materi itu mengikuti langkah-langkah keseluruhan pembelajaran dan pembelajaran atau evaluasi hasil pembelajarannya itu menuntut pada satu jawaban yang benar. Jika jawaban siswa benar, maka ia dianggap telah tuntas menyelesaikan tugas belajarnya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.